Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sini Rahmat, NIM 2012302220. Yang terhormat Bu Rina Juliana, MPD selaku dosen mampu pada mata kuliah Ushul Fiqh 2. Jadi di sini tujuan saya buat video itu untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ushul Fiqh 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang lapas dari segi penunjukan atas hukum atau dilalah dalam kajian usul fiqh. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar bagi para ulama dan mujtahid dalam memahami Al-Quran dan hadis untuk menetapkan hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membaca ayat Al-Quran dan hadis, tetapi tidak semua makna dapat dipahami hanya dari arti harfiahnya. Oleh karena itu, ilmu usul fiqh mengembangkan konsep dilalah, itu cara memahami bagaimana suatu lafaz menunjukkan suatu hukum syariat. Nah, pertama itu pengertian dilalah. Cara bahasa dilalah berarti petunjuk, tanda atau sesuatu yang mengarahkan pada makna tertentu. Sedangkan menurut istilah usul fiqh, dilalah adalah cara suatu lafaz atau teks syariat menunjukkan makna atau hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, dilalah membahas hubungan antara teks syariat dengan hukum yang dihasilkan dari teks tersebut. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah", yang berarti dirikanlah salat. Para ulama memahami bahwa lafaz perintah tersebut menunjukkan hukum wajib. Proses memahami bahwa perintah tersebut menunjukkan kewajiban disebut sebagai dilalah. Nah, pentingnya mempelajari dilalah. Pertama itu membantu memahami maksud Al-Quran dan hadis secara benar, menghindari kesalahan penafsiran, menjadi dasar dalam proses ijtihad, dan terakhir menjaga agar hukum yang ditetapkan sesuai dengan tujuan syariat. Jadi selanjutnya itu konsep mantuk atau makna tersurat. Mantuk adalah makna yang dipahami secara langsung dari lafaz yang diucapkan atau tertulis dalam nas syariat. Artinya, seseorang tidak perlu melakukan penafsiran yang mendalam karena makna hukumnya sudah jelas. Contoh, dirikanlah salat. Dari lafaz tersebut, kita langsung memahami bahwa salat hukumnya wajib. Para ulama membagi mantuk menjadi dua macam. Yang pertama itu mantuk sarih. Mantuk sarih adalah makna yang dipahami secara langsung dan jelas dari lafaz. Contoh, dan tunaikanlah zakat. Makna yang dipahami adalah kewajiban dalam membayar zakat. Pada jenis ini tidak diperlukan analisis tambahan karena maksud hukum sudah sangat jelas. Dan yang kedua yaitu mantuk ghairus sarih. Mantuk ghairus sarih adalah makna yang tidak dipahami secara langsung dari bunyi lafaz, tetapi tetap terkandung dalam struktur kalimat. Terus selanjutnya yaitu mafhum, makna tersirat. Mafhum adalah hukum yang dipahami dari makna yang tidak disebutkan secara langsung dalam lafaz. Dengan kata lain, mafhum adalah makna yang tersirat di balik suatu teks. Nah, mafhum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah hukum tersirat yang sejalan atau bahkan lebih kuat daripada hukum yang disebutkan dalam teks. Contoh terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah. Secara tersurat, ayat tersebut hanya melarang mengatakan ah kepada kedua orang tua. Namun, secara tersirat, ayat ini melarang
kita sebagai seorang anak untuk membentak orang tua, menghina orang tua, memukul orang tua, menyakiti orang tua. Karena jika berkata ah saja dilarang, maka tindakan yang lebih buruk tentu lebih dilarang. Jenis mafhum ini disepakati oleh mayoritas ulama. Yang kedua, mafhum muhalafah. Mafhum muhalafah adalah pemahaman hukum berdasarkan kebalikan dari syarat atau sifat yang disebutkan. Contoh, Allah berfirman, jika mereka sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka. Nah, dari ayat ini dipahami bahwa jika tidak sedang hamil, maka kewajiban tersebut tidak berlaku dalam konteks yang dimaksud. Mafhum muhalafah membantu para ulama memahami hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks. Selanjutnya yang terakhir yaitu dilalah iqtida an-nas. Nah, iqtida an-nas adalah petunjuk suatu lafaz yang mengharuskan adanya makna tambahan yang tidak disebutkan agar kalimat menjadi benar secara bahasa dan syariat. Contoh, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat dari umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan atas mereka. Jika dipahami secara harfiah, hadis ini tidak benar, karena manusia tetap melakukan kesalahan dan lupa. Oleh karena itu, ulama menambahkan makna yang tersirat, yaitu diangkat dosa atau hukuman dari umatku akibat kesalahan, kelupaan, dan paksaan. Dengan demikian, maksud hadis menjadi jelas dan sesuai dengan prinsip syariat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dilalah adalah cara lafaz menunjukkan suatu hukum. Mantuk adalah makna yang dipahami secara langsung dari teks. Mafhum adalah makna yang dipahami secara tersirat. Dan terakhir dilalah tidak anas adalah makna tambahan yang harus dipahami agar teks menjadi benar. Dengan demikian, dengan memahami dilalah, kita dapat mengetahui bahwa Islam tidak hanya dipahami dari apa yang tertulis, tetapi juga dari makna yang tersirat dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.